Perkenalkan, nama saya Evelyn Liana Natalia Sihaan. Saya adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2017 dan juga merupakan asisten lab di Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu software akuntansi yang digunakan dalam kegiatan belajar di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Journal.id. Jadi Journal.id adalah software akuntansi online pertama di Indonesia yang dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Jadi semua prosesnya dilakukan secara real time. Selain itu, data yang ada juga tersimpan di database yang ada di cloud. Jadi pada intinya, Journal.id ini adalah software akuntansi yang mempermudah aktivitas-aktivitas dalam siklus akuntansi yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang dipermudah dengan adanya software tersebut. Sehingga kita dapat melakukan aktivitas input transaksi hingga pada akhirnya menghasilkan output berupa laporan keuangan. Sekarang kita akan memulai untuk menggunakan software ini. Yang pertama, setiap pengguna diharuskan untuk memiliki akun. Di sini saya sudah membuat akun, lalu langkah selanjutnya kita diharuskan untuk mengisi informasi perusahaan kita. Di sini saya akan mengisi nama perusahaan dengan nama contoh. Lalu aktivitas, di sini disediakan 3 pilihan, aktivitas jual beli, jasa, atau produksi. Di sini saya akan memilih jual beli. Lalu industri perusahaan. Nah, industri perusahaan ini akan mempengaruhi chart of account atau daftar akun yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya akan memilih industri retail. Lalu selanjutnya pilihan bahasa. Pilihan bahasa ini akan berpengaruh pada bahasa akun saja, tidak meliputi bahasa pengaturan yang ada di journal.id nantinya. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah semua terisi, kita bisa klik lanjut. Lalu kita akan diberikan pilihan paket jurnal. Jadi yang membedakannya adalah fitur-fitur yang dapat kita gunakan nantinya. Di sini saya akan memilih paket enterprise, lalu klik buat perusahaan. Sekarang data-data perusahaan sedang diproses. Setelah selesai, kita akan melihat tampilan dashboard dari journal.id. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah ini adalah settings perusahaan. Kita harus melengkapi informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, alamat. Kita bisa mengisi dengan alamat perusahaan. Lalu kita juga harus mengisi nomor telepon. Lalu NPWP, lalu kita mengisi detail akun bank. Hanya untuk contoh, kita gunakan akun bank ini, lalu nomor rekening, atas nama perusahaan kita sendiri. Setelah selesai mengenai pengaturan perusahaan, kita bisa lanjut ke tab penjualan. Di tab penjualan ini adalah seluruh pengaturan yang akan berhubungan dengan aktivitas penjualan kita nantinya. Yang pertama, kita akan melihat syarat pembayaran penjualan utama. Jadi ini berhubungan dengan syarat pembayaran penjualan secara umum mengenai tanggal jatuh tempo pelunasan. Di sini saya akan memilih net 30, lalu kita bisa aktifkan fitur pengiriman, fitur diskon berbaris, fitur uang muka. Jadi pada intinya kita bisa mengaktifkan fitur-fitur yang kita mau yang berhubungan dengan penjualan. Lalu selanjutnya kita bisa ke tab pembelian. Jadi pengaturan ini berhubungan dengan seluruh aktivitas pembelian yang akan kita lakukan nantinya. Kita juga bisa memilih fitur apa saja yang kita inginkan untuk diaktifkan. Selanjutnya, tab
produk dan jasa, kita bisa memilih fitur tampilkan stok produk. Di sini juga disediakan pengaturan satuan. Lalu ada metode penghitungan biaya inventory. Kita bisa memilih untuk menggunakan metode harga rata-rata atau metode FIFO. Di sini saya akan menggunakan metode harga rata-rata. Setelah selesai, jangan lupa untuk klik ubah agar setiap perubahannya tersimpan. Setelah itu, kita ke tab pemetaan akun. Di sini kita bisa mengatur pemetaan akun untuk aktivitas penjualan, pembelian, account receivable, account payable, persediaan, dan lainnya. Selanjutnya, kita ke pengaturan pengguna. Di sini kita juga bisa menambahkan user atau pengguna lain dengan mengklik invite. Nah, kita juga dapat memberikan wewenang sesuai dengan yang kita mau. Contohnya, saat kita mengklik ultimate, maka pengguna yang kita invite hanya dapat mengakses semua menu tanpa dapat mengubah atau menghapus. Berbeda saat kita mengklik list manager, maka kita memberikan wewenang kepada user yang kita invite untuk dapat melihat seluruh menu, serta juga mengubah dan menghapus. Selesai dengan pengaturan pengguna. Itu langkah terakhir dari pengaturan perusahaan. Setelah selesai dengan pengaturan, kita dapat lanjut ke menu daftar akun. Kita klik daftar akun. Nah, di sini journal.id telah menyediakan daftar akun sesuai dengan industri perusahaan yang telah kita pilih di awal. Namun, kita tetap bisa menambahkan akun baru jika memang dibutuhkan. Caranya dengan mengklik buat akun baru. Lalu kita ketik nama akun yang kita butuhkan. Kita ubah nomornya. Lalu kita pilih kategori, kas, dan bank. Setelah itu kita klik buat akun. Nah, maka akun baru yang kita inginkan telah terbuat, yaitu kas kecil. Nah, jika ada banyak akun baru yang kita ingin buat, kita tidak perlu repot-repot membuat akun baru satu persatu, namun kita dapat menggunakan fitur impor, yaitu dengan mengklik tindakan, lalu kita klik pengaturan akun. Nah, di sini kita harus memasukkan tanggal konversi sesuai dengan pembukuan kita dimulai. Kita gunakan 1 Januari 2020, lalu kita klik atur tanggal konversi. Lalu untuk mengimpornya kita klik pengaturan akun. Nah, di sini kita klik tambah akun baru dengan cara import. Lanjutkan. Nah, kita bisa mengimpor dengan menggunakan file dalam bentuk Excel. Memilih file yang akan kita impor. Di sini saya akan mengimpor daftar akun. Setelah berhasil ditambahkan, kita klik lanjutkan. Kita klik impor. Setelah berhasil diimpor, kita harus mengklik finish, sehingga prosesnya benar-benar berhasil. Nah, setelah ini kita harus mengatur saldo awal akun. Di sini kita harus mengisi saldo awal. Saya akan mencontohkannya. Lalu kas kecil.
piutang usaha, lalu peralatan kantor, hutang usaha, Yang paling penting saat mengatur saldo awal akun, pastikan total debit dan kreditnya sama atau balance. Nah, di sini kita sudah melihat totalnya sudah sama 111.500.000. Kita pilih terbitkan. Ya, jika kita klik kembali daftar akun, maka kita dapat melihat di kolom paling kanan, kita sudah berhasil mengatur saldo awal dari setiap akun yang kita miliki. Setelah ini, kita akan lanjut ke daftar kontak. Kita klik menu kontak. Nah, di sini kita dapat mengatur kontak supplier dan customer yang kita miliki. Nah, dengan cara mengklik kontak baru. Nah, di sini kita bisa membuat kontak baru. Di sini saya akan mencontohkan dengan nama. Di sini kita pilih tipe kontaknya, apakah dia pelanggan, supplier, karyawan, atau lainnya. Di sini saya akan pilih pelanggan. Nama kontak kita bisa pilih Bapak atau Ibu. Di sini kita bisa pilih Bapak, nama awal, lalu nomor handphone, lalu kita masukkan email, telepon, lalu alamat pembayaran, lalu kita isi daftar banknya, nomor rekening, lalu kita pilih pemetaan akun, karena ini adalah pelanggan, maka kita pilih piutang usaha, lalu hutang usaha. Nah, kita juga dapat mengaktifkan fitur piutang maksimal untuk setiap pelanggan kita. Di sini kita akan aktifkan maksimal, misalnya 50 juta. Syarat pembayarannya kita pilih. Setelah selesai mengisi seluruh informasi yang ada, kita bisa klik tambah. Nah, kita dapat lihat bahwa kita telah berhasil menambahkan satu kontak pelanggan kita. Kita bisa kembali ke menu kontak untuk melihat. Nah, di bagian pelanggan sudah berhasil ditambahkan PT YesStore. Nah, begitu juga saat kita ingin menambahkan kontak supplier kita. Kita dapat mengklik kontak baru. Kita bisa ketik namanya. Lalu kita pilih supplier. Kita bisa pilih nama kontak, nomor handphone, email,
nama perusahaan, telepon, alamat, daftar bank, beserta nomor rekeningnya. Lalu kita juga atur pemetaan akun. Nah, di bagian supplier kita juga dapat mengaktifkan fitur hutang maksimal, sama seperti saat kita mengaktifkan fitur piutang maksimal untuk pelanggan kita. Nah, di sini kita akan aktifkan fitur hutang maksimal sebesar 30 juta. Setelah selesai, kita bisa klik tambah. Kita kembali ke menu kontak. Kita bisa klik supplier, dan kita bisa melihat bahwa kita telah berhasil menambahkan satu kontak supplier. Nah, sama seperti pada saat menambahkan akun baru, jika memang terdapat banyak daftar supplier dan customer yang harus ditambahkan, kita dapat menggunakan fitur import, yaitu dengan mengklik import data pelanggan, lalu kita bisa pilih kontak. Di sini saya sudah memiliki file Excel berisi kontak-kontak pelanggan dan supplier yang akan saya masukkan. Lalu klik lanjut. Ya, di sini dinyatakan ada 6 kontak. Lalu klik import. Enam data berhasil diimpor, lalu kita klik finish. Nah, kita bisa melihat sudah ada tambahan kontak baru di bagian pelanggan serta di bagian supplier. Setelah itu, kita akan lanjut ke daftar produk. Kita bisa klik menu produk. Nah, khusus untuk produk, karena pastinya ada banyak produk yang akan kita jual, kita bisa langsung menggunakan fitur import produk. Kita pilih file. Di sini saya juga sudah memiliki file Excel yang akan saya import, berisikan daftar produk. Setelah itu lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Ada 9 produk. Kita import. Kita klik ya. Ya, sekarang 9 data berhasil diimpor. Kita klik finish. Nah, sekarang kita bisa lihat kita telah memiliki daftar produk sesuai dengan yang telah kita import. Itu adalah pengaturan dasar sebelum kita memulai transaksi pembelian dan penjualan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai penggunaan software akuntansi Journal.id.